Halo semuanya, kembali lagi bersama Kandela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK 2024 penalaran umum. Di sini terdapat artikel, paragraf pertama, revolusi industri keempat telah membawa perubahan dalam segi digital bagi ekonomi dan sistem sosial yang berakibat pada pergeseran cara kita bekerja saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pola hidup manusia. Manusia dengan pekerjaannya nampak semakin lebih mudah. Bahkan telah diprediksi bahwa 2 miliar pekerjaan akan hilang pada tahun 2030. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 65% anak-anak yang saat ini sedang bersekolah bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang belum ada saat ini. Paragraf kedua, teknologi internet mobile dan komputasi awan menjadi pendorong utama perubahan teknologi yang memungkinkan lebih efisiennya penyampaian layanan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sementara kemajuan dalam kekuatan komputasi dan big data akan menjadi faktor pendorong perubahan pada dunia kerja saat organisasi berusaha untuk mewujudkan potensi penuh teknologi dalam membantu memahami banyaknya data yang sangat banyak jumlahnya atau sangat besar jumlahnya. Hal ini jelas menunjukkan perlunya institusi pendidikan tinggi untuk membekali mahasiswa dengan keahlian yang tepat demi memenuhi tuntutan masa depan. Dampak dari transformasi digital tentunya relevan dengan perguruan tinggi. Sudut pandang menarik lainnya tentang kesenjangan keterampilan saat ini adalah kurangnya keterampilan khusus. Paragraf keempat, digitalisasi era menegaskan bahwa sumber daya paling berharga di era digital ini adalah data. Dengan naiknya kebutuhan akan data, maka permintaan akan kompetensi baru, analisis, pembelajaran virtual, kecerdasan bantuan, keamanan siber, dan lainnya. Kemudian yang menjadi sorotan adalah apakah institusi pendidikan saat ini sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Paragraf kelima, kemajuannya teknologi yang semakin pesat, salah satu permasalahan yang sulit ditemukan solusinya adalah interaksi antara manusia dengan iptek itu sendiri. Maaf, ini ada kesalahan untuk kalimat pertama. Seharusnya saat kemajuan teknologi semakin pesat, salah satu permasalahan yang sulit ditemukan solusinya adalah interaksi antara manusia dengan iptek itu sendiri. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat tinggi. Pemanfaatan teknologi menjamur di setiap bidang kehidupan manusia termasuk pendidikan. Digitalisasi dalam konstelasi pendidikan tentunya menuntut respon balik dari pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tetap menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, menjadi tugas pendidikan sekarang adalah bagaimana pendidikan itu sendiri mengelola secara cerdas pendidikannya di era digital. Pertanyaannya, berdasarkan paragraf ke-1, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang A, pada tahun 2030 masyarakat akan kehilangan pekerjaan yang biasa dilakukannya. Yang B, sekitar 65% generasi penerus bangsa Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan akan bekerja sesuai dengan bidang yang dipelajarinya sekarang. Yang C, di masa mendatang, manusia akan menghadapi kerumitan dalam pekerjaannya. Yang D, revolusi industri keempat tidak menimbulkan pergeseran dalam bidang ekonomi dan sistem sosial, atau yang E, pola hidup manusia akan berubah seiring dengan perkembangan bidang pekerjaan. Jika kita perhatikan setiap kalimat yang berada dalam paragraf 1, ini saya tampilkan kembali untuk paragraf ke-1, pernyataan yang benar sesuai dengan paragraf 1 adalah pada tahun 2030, masyarakat akan kehilangan pekerjaan yang biasa dilakukannya. Ini adalah pilihan yang A. Hal ini diperkuat dengan kalimat keempat yang menjelaskan bahwa diprediksi sekitar
2 miliar pekerjaan akan hilang pada tahun 2030. Pernyataan tersebut didukung juga oleh kalimat kelima, yakni 65% anak-anak yang saat ini sedang bersekolah akan bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang belum ada saat ini. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya, berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini yang termasuk pernyataan yang benar? Yang A, teknologi internet mobile dan komputasi awan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Yang B, perubahan teknologi akan mengefisienkan layanan dalam bekerja. Yang C, perubahan dunia kerja tidak akan mengandalkan komputasi dan big data yang terserap secara daring. Yang D, organisasi atau perusahaan akan menggunakan teknologi untuk membantu memahami data yang sangat banyak jumlahnya. Atau yang E, kemajuan dalam komputasi dan big data merupakan faktor utama dalam peningkatan tenaga kerja. Kalimat pernyataan tentunya harus didukung oleh kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Begitupun dengan pernyataan yang ditanyakan dalam soal. Pernyataan yang benar adalah organisasi atau perusahaan akan menjadikan teknologi untuk membantu memahami data yang sangat banyak jumlahnya. Pilihan yang D, pernyataan tersebut didukung oleh kalimat kedua dari paragraf 2. Sementara kemajuan dalam kekuatan komputasi dan big data akan menjadi faktor pendorong perubahan pada dunia kerja saat organisasi berusaha untuk mewujudkan potensi penuh teknologi dalam membantu memahami banyaknya data yang sangat besar jumlahnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal selanjutnya, mengapa teknologi internet mobile dan komputasi awan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja? Pilihannya yang A, pemanfaatan teknologi dapat mengefektifkan waktu dan layanan lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang B, komputasi awan big data hanya bisa diakses melalui teknologi internet mobile. Yang C, organisasi perusahaan sudah menggunakan teknologi dalam menjalankan seluruh program perusahaan. Yang D, potensi besar sebuah perusahaan adalah memanfaatkan teknologi internet mobile dan komputasi awan. Atau yang E, perubahan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan. Pertanyaan mengapa biasanya menghendaki jawaban alasan dari sebuah tindakan atau peristiwa. Pernyataan yang diajukan adalah mengapa teknologi internet mobile dan komputasi awan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tentunya pertanyaan tersebut menghendaki alasan meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui teknologi internet mobile dan komputasi awan. Jawaban ini sebenarnya terdapat dalam kalimat 1 paragraf kedua, yakni perubahan teknologi yang memungkinkan lebih efisiennya penyampaian layanan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Pemanfaatan teknologi dapat mengefektifkan waktu dan layanan lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!